Puji nama Tuhan, bersyukur sekali karena saya dapat sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya dapat berbagi suatu firman Tuhan bersama saudara-saudara semua. Kita baca Yesaya pasal 4 ayat yang ke-46. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Suatu ketika saya sedang duduk bersama orang tua saya, bersama ibu saya. Dia sedang menyisir rambutnya sambil bercermin. Dia bilang, wah saya sudah tua, saya semakin tua. Bahkan rambut saya sudah memutih, bahkan hampir tidak terlihat rambut hitamnya katanya. Dan saya juga pernah mendengar seorang ibu-ibu bilang, wah saya sudah tua, tinggal tunggu mati aja. Dan tahun lalu saya ulang tahun yang ke-23 tahun, saya berpikir, wah saya sudah menjadi tua. Umur saya sudah 23 tahun, bahkan itu artinya saya kehilangan 1 tahun dalam hidup saya. Beberapa orang mungkin merasa khawatir ketika menjadi tua. Jadi bagi banyak orang atau beberapa orang, menjadi tua menjadi hal yang ditakutkan. Padahal tidak ada alasan untuk kita menolak menjadi tua, karena menjadi tua adalah hal yang harus dan akan kita alami selama hidup kita. Jadi tidak mungkin orang tidak mengalami yang namanya menjadi tua. Mungkin benar ketika kita menjadi tua, tenaga kita semakin berkurang, aktivitas kita tidak selancar atau sebebas biasanya, tidak sebebas waktu kita masih muda. Mungkin benar bahwa tenaga, bahkan gerak bebas kita semakin berkurang, tapi bukan berarti campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan menjadi berkurang dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Yesaya 4 pasal ke-46 tadi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi ada banyak hal-hal yang positif sebenarnya yang akan kita terima ketika kita menjadi tua. Salah satunya adalah kita baca sama-sama dalam Mazmur pasal ke-92 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara, seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak akan tidak ada kecurangan padanya. Jadi dalam ayat tersebut adalah sebuah janji Tuhan bagi setiap kita dalam masa tua kita. Janji Tuhan bagi kita untuk masa tua kita. Jadi bagaimana caranya supaya janji Tuhan dapat tergenapi dalam setiap kehidupan kita? Saya punya 2 poin besar. Yang pertama adalah semakin giat dan aktif dalam hal-hal rohani. Semakin kita sadar bahwa kita sudah semakin menjadi tua, aktivitas rohani kita harus semakin meningkat. Kehidupan rohani kita harus semakin meningkat, bahkan iman kita harus semakin diperbaharui. Bagaimana caranya untuk supaya iman kita dapat diperbaharui? Kita tetap harus aktif dalam persekutuan, doa, membaca renungan, membaca Alkitab, dan lain-lain. Yang kedua, bijaksana dan menjadi teladan. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kehidupan kita yang sudah menjadi tua harus kita manfaatkan menjadi seorang yang bijaksana dan semakin menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Walaupun kekuatan kita merosot, tapi hikmat dan keteladanan ketika di dalam Tuhan harus semakin bertambah, sehingga dalam masa tua pun kita tetap jadi dampak, tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan tetap jadi dampak dan jadi teladan bagi anak-anak muda. Semoga kita bisa menikmati hari-hari senja kita, hari-hari senja yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang setia. Bahkan
Sekalipun kita berada dalam masa senja kita sekalipun, Dia tetap Tuhan yang setia. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.